Akhirnya terungkap nasib adik Brigadir J dilarang lihat hasil autopsi dan dimutasi ke Polda Jambi. Nasib adik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Bribda LL Huta Barat, dimutasi dari Mabes Polri. Diketahui Bribda LL Huta Barat dimutasi dari Mabes Polri ke Polda Jambi usai peristiwa penembakan yang menewaskan sang kakak Brigadir J pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Kabar mutasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak. Dilansir tribunwow.com, ia merupakan anggota keluarga yang pertama kali tahu kematian sang kakak. Namun entah mengapa, kini Bribda LL justru mengalami mutasi dan dipindah dari lokasi kerjanya di Mabes Polri. Seperti dilaporkan tribunnews.com, pada hari kematian Brigadir J, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, Bribda LL mendapat panggilan untuk datang ke RS Polri. Oleh seorang pejabat Polri, Bribda LL diminta mendatangi berkas yang tidak jelas apa isinya. Adiknya dipanggil Karo Provos, disuruh pergi ke rumah sakit Polri, disuruh menandatangani satu kertas tanpa melihat abangnya yang sudah meninggal, tanpa mengetahui luka mana yang akan diautopsi atau bagian mana saja yang tertembak atau tersayat, atau telah dirusak, terang kuasa hukum keluarga, Kamarudin Simanjuntak. Bribda LL pun patuh pada perintah Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1 tersebut. Belakangan baru diketahui bahwa yang adik Brigadir J telah tanda tangani adalah dokumen terkait pemeriksaan kematian sang kakak. Dikutip dari tribunjambi.com, Bribda LL Huta Barat menjadi orang pertama yang mengabarkan kematian kakaknya pada keluarga dan bukannya pihak dari Mabes Polri. Ia juga menjadi pengawal jenazah sang kakak dari Jakarta sampai di kampung halaman, Kabupaten Muaro, Jambi. Momen tersebut dibagikan sang sepupu, Roslin Emika yang merekam kedatangan jenazah dan Bribda LL di Bandara Sultan Taha Syaifuddin, Jambi, Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022. Tampak Bribda LL memeluk keluarganya dengan erat sembari menangisi kepergian sang kakak. Namun kemudian tersiar kabar bahwa adik Brigadir J tersebut sudah dimutasi dari Mabes Polri. Ia kini pulang ke kampung halaman dan bekerja di Polda Jambi tak lama setelah kematian kakaknya. Infonya seperti itu ya, mutasi ke Polda Jambi. Sudah beberapa hari yang lalu, ujar kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Ya, sudah dimutasikan ke Polda Jambi, ucap Dedi. Terkait alasan mutasi, Dedi hanya mengelak dan melemparkan jawaban ke pihak SDM Polri. Rumahnya sana, ya kembali aja. Entar ditanyakan lagi ke SDM, pungkasnya. Dinyatakan tewas seusai baku tembak melawan Baradae alias RE. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J disebut menderita luka sayatan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga juga menyoroti keanehan karena sempat dilarang membuka peti jenazah Brigadir J. Dilarang mendokumentasikan jenazah hingga dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen. Dikutip tribunnews.com, pengamat juga merasa aneh sebab autopsi dilakukan terhadap Brigadir J. Keanehan ini diungkit oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyoroti statement keluarga yang menemukan luka sayatan di bibir, hidung, hingga ada 2 jari Brigadir J yang putus. Sugeng juga mempertanyakan mengapa autopsi dilakukan terhadap Brigadir J yang menurut penjelasan Polri adalah pelaku bukan korban. Yang menjadi pertanyaan, tindakan bedah mayat tersebut tujuannya untuk apa? Padahal bedah mayat umumnya dilakukan untuk seorang korban kejahatan bukan pelaku kejahatan, jelas Sugeng. Sebagai informasi, Brigadir J disebut oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang berinisial PC. Seusai melakukan pelecehan, Brigadir J sempat menodong istri Irjen Sambo menggunakan pistol hingga akhirnya terlibat baku tembak melawan Baradae. Kejadian tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di tempat kejadian perkara.
Brigadir Yosua yang selama 2 tahun berdinas menjadi ajudan Irjen Sambo disebut sempat melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Sambo sebelum akhirnya ditembak. Dikutip dari tribunnews.com, pengamat menilai ada keanehan dari sikap Brigadir Yosua yang tiba-tiba melakukan pelecehan seksual di tempat yang penuh pengawasan dan pengawalan. Sebagai informasi, Brigadir Yosua memiliki tugas menjadi sopir dinas istri Irjen Sambo. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto mengungkit bagaimana peluang berbuat jahat sebenarnya banyak ditemukan ketika Brigadir Yosua berada di luar rumah. Mengapa pelecehan itu baru terjadi dan berada di rumah dinas Kadif Propam? Karena pada dasarnya prinsip kejahatan itu pasti terjadi karena peluang. Bukankah peluangnya lebih banyak di luar rumah daripada di rumah dinas? Ungkap Bambang. Bambang juga menjelaskan, tidak mungkin Brigadir Yosua berani berbuat nekat terhadap atasannya yang selisih pangkatnya terpaut jauh. Menjadi sangat aneh bila tiba-tiba pelaku menjadi berubah, berani melecehkan istri pimpinan di rumah dinas pimpinan, yang tentu saja ada anggota polisi yang berjaga atau orang-orang lain di kediaman, jelasnya.